nama saya Sonda Mariantina Sinaga dengan NIM 3201131015, mahasiswa Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan membahas materi mengenai dasar fisika penginderaan jauh. Sebelum membahas mengenai dasar fisika penginderaan jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi objek di permukaan bumi tanpa harus kontak langsung atau menyentuh objek tersebut. Adapun tujuan dari penginderaan jauh adalah untuk menyadap data dan informasi dari citra foto dan non-foto dari berbagai objek di permukaan bumi yang telah direkam atau digambarkan oleh alat pengindera buatan atau yang disebut dengan sensor. Nah, setelah mengetahui pengertian dari penginderaan jauh, selanjutnya kita akan membahas dasar fisika penginderaan jauh. Dasar fisika penginderaan jauh ada dua. Yang pertama adalah tenaga elektromagnetik dan yang kedua adalah spektrum elektromagnetik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tenaga elektromagnetik. Tenaga elektromagnetik adalah paket elektrisitas dan magnetisme yang bergerak dengan kecepatan sinar berdasarkan frekuensi dan panjang gelombang tertentu. Yang menjadi sumber tenaga utama elektromagnetik adalah matahari. Matahari memancarkan tenaga elektromagnetik ke segala arah dengan cara radiasi. Radiasi tenaga elektromagnetik berlangsung dengan cepat dan tetap dan dengan pola gelombang yang harmonik. Sumber tenaga yang digunakan dalam penginderaan jauh ada dua. Yang pertama, sistem pasif dan sistem aktif. Sistem pasif adalah sumber tenaga alami yang digunakan dalam penginderaan jauh. Sedangkan sistem aktif adalah tenaga buatan yang digunakan dalam penginderaan jauh. Tenaga elektromagnetik tidak tampak oleh mata. Tenaga elektromagnetik akan tampak ketika berinteraksi dengan benda. Tenaga elektromagnetik dapat dibedakan berdasarkan panjang gelombang dan berdasarkan frekuensinya. Panjang gelombang adalah jarak lurus dari gelombang yang satu ke puncak gelombang yang lain yang terdekat. Sedangkan frekuensi adalah jumlah siklus gelombang yang melalui satu titik dalam satu detik. Sinar dengan panjang gelombang besar yaitu gelombang radio dan inframerah. Gelombang radio dan inframerah mempunyai frekuensi dan tingkat energi yang lebih rendah. Sedangkan sinar dengan panjang gelombang yang kecil yaitu ultraviolet, sinar X atau sinar Rontgen, dan sinar gamma. Berikut adalah tabel ukuran panjang gelombang. Dan selanjutnya ada tabel macam-macam gelombang elektromagnetik. Yang kedua, kita akan membahas dasar fisika penginderaan jauh yaitu spektrum elektromagnetik. Dalam penginderaan jauh, tenaga elektromagnetik terdiri dari berkas atau spektrum yang sangat luas, yakni meliputi spektrum kosmik, sinar gamma, sinar X, ultraviolet, sinar tampak, inframerah, dan gelombang mikro atau microwave. Nah, jumlah total seluruh spektrum inilah yang disebut dengan spektrum elektromagnetik. Berikut adalah gambar spektrum elektromagnetik, bagian, dan panjang gelombang yang membatasinya. Gambar di samping menjelaskan puncak tenaga matahari yang berupa pantulan terletak pada gelombang 0,5 mikrowave. Sedangkan puncak tenaga bumi yang berupa pancaran terletak pada panjang gelombang 9,7 mikrowave. Oleh karena itu, penginderaan jauh dengan sistem fotografik menggunakan panjang gelombang 0,5 mikrowave atau gelombang tampak dan perluasannya. Berikut adalah gambar wilayah gelombang elektromagnetik. Bagian dari spektrum elektromagnetik ada tiga. Yang pertama, jendela atmosfer, hambatan atmosfer, dan pantulan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jendela atmosfer. Jendela atmosfer adalah bagian-bagian spektrum elektromagnetik yang dapat melalui atmosfer dan mencapai permukaan bumi. Jendela atmosfer yang paling banyak digunakan dalam penginderaan jauh ialah spektrum tampak yang dibatasi gelombang 0,4 mikrowave hingga 0,7 mikrowave. Berikut adalah gambar jendela atmosfer. Jendela atmosfer terbentuk karena atmosfer yang terdiri dari unsur-unsur kimia mempunyai fungsi untuk menyerap. Bila di atmosfer terdapat lapisan atmosfer yang banyak mengandung oksigen, ozon, nitrogen, hidrogen, dan sebagainya. Tetapi bila unsur-unsur itu terisi oleh unsur karbon, akan menimbulkan senyawa kimia menjadi karbon dioksida, kalsium karbonat, debu, dan sebagainya, dan akan memberikan dampak terhadap perluasan jendela atmosfer.
Yang kedua, bagian dari spektrum elektromagnetik adalah hambatan atmosfer. Tenaga elektromagnetik dalam jendela atmosfer tidak semua dapat mencapai permukaan bumi secara utuh, karena sebagian daripadanya mengalami hambatan di atmosfer. Hambatan atmosfer ini disebabkan oleh butir-butir yang ada di atmosfer seperti debu, uap air, dan gas. Proses penghambatan terjadi terutama dalam bentuk serapan, pantulan, dan hamburan. Hamburan adalah pantulan ke arah serba beda yang disebabkan oleh benda yang permukaannya kasar dan bentuknya tak menentu, atau oleh benda-benda kecil yang terserak tak menentu. Kendala atau hambatan yang terjadi pada jendela atmosfer bersifat selektif. Kendala yang terjadi pada spektrum tampak terutama berupa hamburan, sedang pada spektrum inframerah berupa serapan. Hamburan dapat dibedakan menjadi 3, yakni hamburan Rayleigh, hamburan Mie, dan hamburan non-selektif. Hamburan Rayleigh adalah hamburan yang terjadi pada atmosfer yang cerah, terutama mengandung butir-butir gas nitrogen dan oksigen. Hal ini disebabkan oleh butir-butir yang lebih kecil dari panjang gelombang rata-rata spektrum tampak, yaitu sebesar 0,1 ampere atau sedikit lebih besar. Hamburan Rayleigh terjadi pada tempat yang tinggi, yaitu antara 4.500 meter hingga 9.000 meter. Efek dari hamburan Rayleigh adalah penampakan warna biru di langit dan warna merah kuning di sore hari atau di pagi hari. Hamburan Mie adalah hamburan yang terjadi pada atmosfer yang tampak putih hingga kemerahan yang disebabkan oleh hamburan butir-butir debu, kabut, asap, dan sebagainya yang diameternya sama atau lebih besar dari panjang gelombang rata-rata spektrum tampak. Hamburan Mie terjadi pada atmosfer bagian bawah, yaitu di bawah 15.000 kaki atau 4.500 meter. Hamburan Mie memunculkan efek kabut di atmosfer atau cerah keputihan. Hamburan non-selektif adalah hamburan yang menghamburkan hampir seluruh spektrum tampak di atmosfer. Hamburan non-selektif terjadi ketika gelombang elektromagnetik berinteraksi dengan partikel atmosferik yang berukuran lebih besar dari panjang gelombangnya. Butiran air hujan dan fragmen es pada awan hujan dapat mengakibatkan hamburan non-selektif. Serapan di atmosfer merupakan gangguan yang lebih parah terhadap tenaga elektromagnetik. Penyebabnya ialah uap air, karbon dioksida, dan ozon. Benda yang memiliki serapan yang tinggi memiliki pantulan yang kecil. Benda yang memiliki pantulan kecil akan terlihat lebih gelap. Contohnya, air merupakan objek yang mempunyai daya serap yang tinggi, sehingga air tampak gelap dibandingkan dengan benda yang lain. Yang ketiga, bagian dari spektrum elektromagnetik sekaligus pembahasan kita yang terakhir adalah pantulan. Pantulan adalah tenaga yang dipantulkan sampai ke objek dipantulkan kembali objek ke sensor. Objek yang banyak memantulkan tenaga elektromagnetik tampak cerah, sedangkan objek yang banyak menyerap tenaga elektromagnetik tampak gelap. Demikianlah pembahasan materi mengenai dasar fisika penginderaan jauh. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.